A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan fillah, terima kasih masih setia di channel Farhan Farluk. Kali ini saya akan membawa sebuah berita yang 2 atau 3 hari yang lalu, bagaimana mereka channel-channel Kristen beramai-ramai mengangkat topik tentang banjir murtad di Kabupaten Langkat. Ya, banjir murtad di Kabupaten Langkat. Ternyata apa yang terjadi di Langkat itu tidak benar dan hoax, dan ini sudah dipastikan oleh MUI Sumatera Utara, juga bupatinya langsung dan perangkat desa tersebut. Jadi para ikhwan fillah, ternyata mereka para channel-channel Kristen ini sudah senang-senang dulu, ternyata hanya berhalusinasi ya. Saya ambil dari Detik ya, detik.com. Ini detik.com, ininya Detik Sumut ya. Jadi satu perusahaan dengan detik.com. Bupati bantah banyak warga di Langkat murtad, hanya satu. Jadi yang murtad itu hanya satu. Kejadiannya saya bacakan. Kabar banyaknya warga Langkat Sumatera Utara yang keluar dari agama Islam membuat heboh. Pemkab Langkat sampai melakukan penelusuran. Hasilnya hanya satu warga yang ditemukan murtad. Dor para Kristen ya. Bupati menyebut wanita yang berpindah agama itu merupakan warga di Kabupaten Deli Serdang. Dengan usahanya, J bisa mengganti KTPN menjadi penduduk dan menetap di Pangkalan Susu Langkat. Orang tua wanita menemukan anaknya di Pangkalan Susu hidup bersama J, pria yang tadinya dinyatakan tidak tahu tentang keberadaan N. Setelah didesak dan terjadi perkelahian antar keluarga, ternyata wanita itu ada di rumah dan dipaksa pulang oleh orang tuanya, bilang pria yang akrab disapa Ondim ini. Ondim menyebut orang tua wanita itu sempat melapor ke polisi, namun laporannya tidak direspon lantaran persoalan pindah agama bukan kewenangan aparat kepolisian. Kesimpulannya, kejadian bujuk rayu tinggal terjadinya murtad dan perkawinan serta pergantian KTP si wanita menjadi beragama Kristen benar adanya, tapi hanya satu orang. Pelakunya bukan warga Langkat dan tidak massal serta terorganisir, tutur Bupati. Nah, tadi adalah pernyataan dari PLT Bupati Langkat. Ya, sekarang kita baca masih dari detik.com, ini secara nasional. MUI Sumut pastikan kabar warga di Langkat banyak murtad adalah hoax ya. Kita baca ya. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara Sumut meluruskan soal kabar warga di Langkat yang banyak keluar dari agama Islam. MUI Sumut memastikan kabar itu tidak benar. Setelah di cross check ke MUI Langkat, mereka sudah melakukan pengecekan ke lapangan, ternyata tidak ada yang murtad, kata Sekretaris Umum MUI Sumatera Utara Profesor Asmuni kepada Detik Sumut Selasa 17 Mei 2022. Terkait wanita N yang murtad, Asmuni mengatakan wanita itu bukan penduduk asli Langkat. Asmuni mengatakan wanita itu merupakan penduduk Deli Serdang yang dibawa oleh suaminya ke Langkat. N yang murtad itu dia bukan penduduk asli Langkat, dia penduduk Deli Serdang. Asmuni menambahkan, terkait keterangan awal MUI Sumatera Utara yang mendapatkan laporan banyak yang murtad, hal itu disampaikan sebelum melakukan pengecekan di lapangan. Setelah melakukan pengecekan, dipastikan banyak yang murtad itu tidak benar. Jadi sebenarnya dari data yang mereka sudah lacak, tidak ada permurtadan di Langkat, itu tidak ada, sebut Asmuni. Soal keterangan awal banyak warga di Langkat murtad, ini belum mendapatkan data yang konkret di lapangan. Tapi tadi kita melakukan langsung penelusuran di lapangan, yang murtad hanyalah satu orang itu, dan itu bukan penduduk asli Langkat. Persoalan ini berawal dari MUI yang mendapatkan kabar banyaknya warga di Langkat murtad. Ketua Bidang Dakwah MUI Sumatera Utara M. Hatta membenarkan kabar itu. Dia mengatakan pihaknya mendapat kabar itu dari laporan masyarakat. Pertama dari laporan masyarakat, kata Bidang Dakwah MUI Sumatera Utara M. Hatta kepada Detik Sumut. Ternyata setelah diwawancarai dan melakukan penelusuran, bukan banyak yang murtad, tetapi satu orang itu yang bernama N dan bukan warga asli dari Langkat yang melaporkan banyak. Jadi para ikhwan fillah, satu orang itu murtad dan itu bukan dari warga Langkat asli, yang ternyata yang melaporkan banyak. Jadi umpama nih ya, analoginya satu orang nih ada yang murtad, yang melihat banyak
Dan yang banyak ini melihat sama-sama melaporkan ada yang murtad, ada yang murtad. Ternyata cuma satu orang itu setelah melakukan penelusuran. Hal ini sudah dikonfirmasi. Jadi apa yang disembar-gemborkan oleh channel-channel Kristen dan mereka bangga teriak-teriak, ternyata hoax. Kembali mereka diprank, kembali mereka bahagia di atas halusinasi. Seperti yang biasa terjadi, mereka berhalusinasi bahwa Tuhannya benar, berhalusinasi bahwa penyaliban adalah sebagai penebusan dosa. Semua itu ternyata halusinasi. Mereka memang suka sekali berita-berita yang hoax, berita-berita yang halusinasi, berita-berita yang mengawang-awang, seolah-olah terjadi, benar-benar terjadi, dan mereka bahagia. Now my God. Jadi para Iwan Villa, bukti sudah kita paparkan dari berita-berita yang kredibilitas, dari detik.com, dari Kompas, dari Republika, berita-berita nasional yang kita pakai, juga dari MUI Sumatera Utara, MUI Pusat sudah melakukan klarifikasi, juga langsung dari perangkat kabupaten, bupatinya langsung, perangkat desanya langsung sudah melakukan konfirmasi dan tidak terjadi banjir murtad. Yang ada adalah satu orang yang bukan warga asli Langkat dari Deli Serdang, dibawa oleh suaminya, berpindah agama dan diganti KTP-nya menjadi KTP Kristen. Jadi para Iwan Villa, inilah pekerjaan-pekerjaan mereka yang selalu melakukan hal-hal seperti ini, suka dengan berita-berita hoak atau jangan-jangan ajarannya memang hoak. Jadi para Iwan Villa, jangan pernah menerima kabar dari mereka itu selalu kita yakini kebenarannya. Ingat, kabar dari mereka selalu kita harus tabayun, kita harus selalu cross check dan mencari data-data yang valid. Karena mereka memang suka dengan cara-cara seperti itu. Ya, suka dengan cara-cara yang penuh dengan tipu daya, seperti yang dikatakan di dalam Korintus, yang dikatakan oleh Paulus, ya, liciklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Nah, ini yang mereka lakukan saat ini. Jadi para Iwan Villa, kita harus terus ya untuk menjaga keimanan kita. Kita harus bangga, kita harus bahagia di dalam nikmat iman dan Islam. Apa yang mereka lakukan selalu akan mereka lakukan, dari sejak dulu kala selalu mereka lakukan, dengan menggembar-gemborkan isu ini isu itu, isu kadrun, isu radikal, itu mereka akan selalu lakukan seperti itu. Jadi para Iwan Villa, jangan pernah berputus asa untuk selalu membela agama ini. Para Iwan Villa, kalau kita renungkan apa yang mereka lakukan, mereka bisa bersama-sama untuk hal yang salah saja mereka bisa kompak. Harusnya kita yang sangat yakin bahwa kita berdiri di dalam posisi yang benar, di dalam posisi yang meyakini sebuah kebenaran ini adalah agama yang hak, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya kita bisa lebih bersatu, berukhuwah Islamiyah, bersama-sama melakukan sebuah persatuan untuk membentengi dari penggembosan mereka, dari tipu daya mereka. Banyak umat-umat yang masih lemah keimanannya, masih banyak digoyahkan oleh mereka dengan tipu daya, baik tipu daya omongan manis, dengan tipu daya dengan materi, tipu daya dengan janji-janji muluk-muluk dari mereka. Mari kita sama-sama memperkuat keimanan kita, ukhuwah kita, membentengi umat-umat ini dari hal-hal yang selalu mereka lakukan untuk membujuk, untuk merayu, untuk membuat seolah-olah bahwa apa yang mereka katakan benar, padahal apa yang mereka katakan adalah penuh tipu daya. Ya, para Iwan Villa, saya sudah memberi bukti, dan selamat para channel-channel Oten untuk menangis Bombay bahwa apa yang kalian lakukan, apa yang kalian yakini, apa yang kalian kemarin sore-sore ternyata adalah hoax, dan kalian kembali lagi di-prank oleh sebuah berita yang tidak terjadi. Hanya satu orang kalian bilang banjir murtad, padahal kalau lihat data BPS tahun 2021, tahun kemarin, Kristen tidak beranjak malah turun. Sekarang itu cuma 9,68%. Data BPS itu resmi di seluruh Indonesia. Data BPS menyatakan apa? Bahwa penduduk Kristen baik Protestan maupun Katolik cuma 9,68%. Dan kalau mereka mau lebih percaya dan kredibel, harusnya mereka percaya apa yang dilakukan oleh lembaga nirlaba resmi, survei Badan Survei Dunia ya, nirlaba, organisasi nirlaba kelas dunia, Pew Center ya, Pew Research Center, itu terkenal sekali, yang mengatakan 10-15 tahun ke depan Muslim, Islam akan menjadi agama mayoritas di seluruh dunia. Ya, dan sampai saat ini belum ada bantahan dari pihak-pihak lain bahwa itu adalah berita yang valid, itu adalah tren
ya, indikasi tren naiknya orang beragama Islam itu tren naiknya terpesat. Jadi 10 sampai 15 tahun ke depan Islam dipastikan menjadi agama mayoritas di dunia ini. Jadi para ikhwan fillah, mari kita terus bersemangat, kita terus menjaga keimanan kita, akidah kita. Semoga segala usaha kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian konten singkat saya para ikhwan fillah, saya akhiri dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kebenaran Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dan Nabi Allah Muhammad SAW adalah Rasulullah Khatamul Anbiya, Nabi yang terakhir. Para ikhwan fillah, seperti yang dikatakan di dalam Al-Quranul Karim surat Yasin ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.